Halo semuanya, selamat datang kembali di Crime Lens, tempat kita ngobrolin kasus-kasus kriminal yang nyata dan penuh misteri. Sebelum cerita ini dimulai, gue Nanda, gue Nova, dan gue Muhammad Kaufi. Di episode kali ini kita akan bahas kisah nyata yang kelihatannya cukup berat ya, tapi juga bikin penasaran sih. Bener banget, ini bukan sekedar kasus pembunuhan, tapi juga tentang dendam lama yang akhirnya meledak. Dari judulnya aja udah bikin bulu kuduk merinding. Dendam terbalaskan. Kedengarannya sih kayak film-film thriller, tapi yang ini nyata. Dan yang bikin paling kaget, pelakunya masih umur 18 tahun. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini datang dari Desa Gempol, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin 16 Desember 2019. Seperti dilansir Detik Crime Story, korban Yasin Fadilah, pria 49 tahun, baru saja pulang dari ngobrol di rumah tetangga sekitar pukul 11 siang. Berarti hari itu tuh kayak hari-hari biasanya di kampung aja ya? Iya, tapi sekitar setengah jam kemudian muncul motor yang mendekat dari arah belakang. Dan dalam hitungan detik, sebuah pisau sudah menancap di dada kiri Yasin. Langsung diserang begitu aja? Iya, pelakunya pakai jaket, topi, dan masker. Jadi nggak ada yang tahu pelakunya siapa. Dan meskipun udah luka parah, Yasin masih sempat jalan pulang. Tapi akhirnya tumbang di jalan depan rumahnya dan meninggal di rumah sakit. Kasian banget sih, warga yang lihat pasti pada ikutan panik. Terus pelakunya gimana? Ketahuan gak? Yang bikin mereka gak nyangka, pelakunya orang terdekat. Polisi langsung gerak cepat dari hasil penyelidikan. Semua petunjuk mengarah ke satu nama, Muhammad Maulud Rianto, seorang remaja berumur 18 tahun. Sekitar 10 jam, pelaku berhasil tertangkap di wilayah Kecamatan Trawulan. Pelakunya masih satu kampung sama korban. Betul, seperti dikutip langsung dari Detik Jatim, dia mengatakan, "Saya dendam, ibu saya dulu diperkosa sama dia." Sumpah. Jadi ini pembunuhan. Ini bukan soal uang atau soal cekcok, tapi soal masa lalu. Jadi si Maulud ini dendamnya dipendam dari kecil dong? Iya, katanya waktu dia masih SD, ibunya pernah dilecehin sama Yasin. Tapi kasus itu cuma diselesain secara kekeluargaan. Loh, gak pernah masuk jalur hukum? Ya pantes, kalau gua jadi Maulud juga pasti kesel banget. Bayangin aja ibu kalian dilecehin sama orang lain. Gak cuma itu aja, kalau setelah kejadian itu, Maulud sering diejek teman-temannya karena ibunya menjadi korban pemerkosaan. Kasian juga ya, di usia yang masih kecil Maulud udah jadi korban bully dan harus menanggung banyak rasa sakit. Yasin, yang menjadi pelaku pemerkosaan, juga dikabarkan sering berlaku kasar terhadap Maulud. Yang ngerinya lagi, Maulud nyimpen dendam itu selama bertahun-tahun. Pas udah remaja, dia mulai nyiapin semuanya. Benar, 1 bulan sebelum kejadian, ia sudah menyiapkan pisau dan disembunyikan di salah satu sudut kamarnya. Bahkan, ia juga memantau Yasin kapan ia keluar dari rumah tetangganya. Dan waktu lihat Yasin jalan sendirian di jalan kecil dekat rumah, dia gas motor, dekati korban, dan langsung tusuk dari belakang. Pasti dia ngerasa puas banget. Tapi dia juga kehilangan segalanya dari hidupnya, masa depannya, ibunya. Semua hancur dalam sekejap. Dalam konferensi pers di Mapolres Pasuruan, polisi menyampaikan bahwa dugaan pemerkosaan terhadap Ibu Maulud belum bisa dipastikan secara hukum karena peristiwa itu terjadi saat Maulud masih bocah. Bukannya udah jelas ya?
Dia juga sempat kena bully karena ibunya diperkosa. Kenapa masih belum bisa dipastikan? Ia mengatakan, "Saya dengar sendiri saat saya masih SD, ibu saya diperkosa. Saat itu ada Pak RT dan warga ke rumah minta damai. Saya dendam sampai saat ini." Terus gimana keputusan akhir dari masalah ini? Kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Banglil. Jaksa sempat menuntut 20 tahun penjara. Tapi hakim menjatuhkan vonis 30 tahun penjara. Hal itu juga dikuatkan lagi sama Pengadilan Tinggi Surabaya. Jadi udah fix 13 tahun. Tapi ya sebenarnya hukuman itu nggak bisa balikin nyawa korban ataupun nyembuhin luka dari masa lalu si pelaku. Benar, dua keluarga sama-sama hancur karena satu peristiwa masa lalu yang gak diselesaikan dengan benar. Kalau kita pikir ini sih bukan cuma tentang pembunuhan ya. Ini tentang trauma, dendam, dan juga masyarakat yang gagal melindungi korban. Iya, luka anak kecil yang menerima kekerasan memang gak bisa disembuhkan cuma dengan kata maaf aja. Makanya penting banget buat kita semua, kalau ada kasus kekerasan atau pelecehan, jangan ditutup-tutupi, harus dibawa ke jalur hukum. Karena diam itu bukan damai, melainkan menunda ledakan. Betul, ini bukan sekedar cerita kriminal, tapi juga jadi pelajaran sosial bagi kita semua. Dan semoga kita semua bisa belajar untuk nggak nyimpan dendam, tetapi harus mencari keadilan dengan cara yang benar. Oke, itu aja episode Crime Lens kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita biar makin semangat bikin konten lainnya. Sampai jumpa di episode Crime Lens berikutnya.